Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang asumsi klasik, normalitas, dan autokorelasi. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama pada kelompok anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Rifki Effendi, NPM 0077, Ayunda Dwi Ramadhanti 0078, Pratiwi Amalia Ramadhani 0096, Muhammad Jody Al-Fayed 0101, Dias Hafsa Salsabila 0103, Nofri Siswasti 0114, Sekarwangi Asita Rahayu 0127, dan yang terakhir Nuni Restuti 0128. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat nilai residu retribusi secara normal atau sebaliknya. Tes normalitas ini tidak dilakukan untuk setiap variabel, tetapi untuk nilai residual. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah error yang diestimasikan dari pengukuran berdistribusi secara normal. Metode yang digunakan dalam uji normalitas yaitu yang pertama, metode Kolmogorov-Smirnov test, yang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, data yang digunakan adalah data tunggal yang belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, data harus berbentuk interval maupun rasio dalam kurung kuantitatif. Yang ketiga, data dan sampel bisa dalam jumlah yang besar maupun kecil. Konsep dasar uji normalitas yang ini adalah dengan membandingkan distribusi data yang diuji normalitasnya dengan distribusi norma baku. Distribusi norma baku adalah data yang telah ditransformasikan dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Hipotesis uji yaitu yang pertama, data populasi berdistribusi normal. Yang kedua, data populasi berdistribusi tidak normal. Dengan signifikan uji nilai terbesar dibanding dengan nilai apel, yaitu nilai force. Yang pertama, jika lebih kecil maka populasi distribusi normal diterima dan populasi distribusi tidak normal ditolak. Jika lebih besar maka distribusi normal ditolak dan distribusi tidak normal diterima. Dan FT yaitu probabilitas kumulatif normal dan FS probabilitas kumulatif empiris, dengan dihitung FT dikurangi FS. Yang kedua adalah Shapiro-Wilk. Uji ini adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro dan Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Langkahnya yaitu yang pertama, mengurutkan data atau sampel. Yang kedua, membagi menjadi dua kelompok. Dan yang ketiga, dapat langsung dianalisis menggunakan rumus. Keterangan rumus ini, yang pertama, D berdasarkan rumus di bawah, yaitu koefisien tes Shapiro-Wilk. Kemudian Sn min I plus 1, yaitu angka ke N dikurangi I ditambah 1 pada data. Xi adalah angka ke I pada data. Syarat uji Shapiro-Wilk yaitu yang pertama, data berskala interval atau rasio dalam kurung kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang terakhir, data dari sampel random. Cara membaca hasilnya adalah dengan melihat nilai Shapiro-Wilk dan tingkat signifikan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5%, maka data dianggap normal. Lalu apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5%, maka data dianggap tidak normal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jody Al-Fayed, NPM 1801010101. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai uji normalitas. Selanjutnya ada metode uji normalitas, yaitu bagian Chi square X kuadrat.
Metode chi-square sering sekali digunakan pada proses uji asumsi, dalam hal ini untuk mengetahui uji normalitas data. Sedikit berbeda dengan dua jenis rumus yang telah dijelaskan di atas. Chi-square memiliki syaratnya sendiri. Data dan sampel harus dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu rumus ini efektif untuk jumlah data yang cukup besar, yaitu lebih dari 30 sampel. Sebagai tambahan, setiap sel kolom harus terisi. Karena data telah didistribusikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka cara untuk mengetahui nilai signifikansinya adalah dengan membandingkan tabel. Nantinya akan muncul dua nilai, yaitu X2 hitung dan X2 tabel. Apabila nilai X2 hitung lebih dari nilai X2 tabel, maka data dianggap normal. Di sisi lain, apabila nilai X2 hitung kurang dari nilai X2 tabel, maka data dianggap tidak normal. Selanjutnya, metode chi-square atau untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal terdapat ada dua. Yang pertama, ada data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar n kurang dari 30. Yang selanjutnya, ciri-ciri distribusi kuadrat adalah: yang pertama, selalu positif. Yang kedua, df sama dengan k-1, di mana k adalah jumlah kategori atau variabel. Jadi, bentuk distribusi chi kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Yang ketiga, bentuk distribusi chi kuadrat menjulur positif. Semakin besar derajat bebas, semakin mendekati distribusi normal. Rumus dari derajat bebas tersebut yaitu X kuadrat sama dengan sigma k I sama dengan 1 dalam kurung OI min EI kuadrat per EI. Dari rumus tersebut terdapat keterangan yaitu OI adalah frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke I. EI adalah frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke I, dan X kuadrat sama dengan nilai chi kuadrat. Uji normalitas sendiri dengan menggunakan chi kuadrat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari nilai terbesar dan terkecil. Yang kedua, mencari nilai rentang. Yang ketiga, mencari banyak kelas. Yang keempat, mencari panjang kelas interval atau I. Yang kelima, membuat tabel distribusi frekuensi. Yang keenam, mencari rata-rata atau mean. Yang ketujuh, mencari simpang baku atau standar deviasi. Yang kedelapan, membuat daftar frekuensi yang diharapkan. Daftar frekuensi yang diharapkan itu sendiri dapat digunakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan batas kelas, yaitu ujung bawah kelas interval dikurangi 0,5 dan kemudian ujung atas kelas interval ditambah 0,5. Yang kedua, mencari nilai Z menggunakan batas bawah dan batas atas kelas interval dengan menggunakan rumus Z sama dengan XI min X bar per S. Yang selanjutnya, mencari nilai OZ dari tabel kurva normal dari OZ dengan menggunakan Z hitung. Mencari selisih luas tiap kelas interval dengan cara mengurangi nilai-nilai OZ tepi bawah dengan tepi atas. Langkah yang ke-9 yaitu mencari frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalikan luas tiap interval dengan jumlah responden. Yang ke-10, mencari chi kuadrat hitung. Chi kuadrat hitung sendiri telah dijelaskan seperti yang tadi. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma k I sama dengan 1 dalam kurung OI min EI kuadrat per EI. Yang keempat yaitu metode Lilliefors. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh berbeda dengan metode Lilliefors. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus yang sama, namun pada signifikasi yang berbeda. Signifikasi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar
yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Dalam metode Lilliefors terdapat 3 persyaratan. Yang pertama yaitu data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk N besar maupun N kecil. Dalam hipotesis uji, H0 yaitu data populasi berdistribusi yang normal, sedangkan H1 digunakan pada data populasi berdistribusi yang tidak normal. Signifikasi ujinya yaitu nilai terbesar FZI min SZI dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika L hitung kurang dari L tabel Lilliefors, maka hasilnya H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika L hitung lebih besar daripada L tabel Lilliefors, maka hasilnya H0 ditolak dan H1 diterima. FZI adalah PZI kurang dari sama dengan Z tabel yang merupakan peluang. SZI adalah proporsi dari Z1, Z2, Z3, Z4, sampai Zn yang kurang dari Zi. L hitung merupakan FZI min SZI dan L tabel Lilliefors dapat dilihat pada tabel Lilliefors. Nilai kritis L dalam tabel uji Lilliefors di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan saya Muhammad Rifki Effendi, NPM 0077. Saya akan melanjutkan presentasi. Sekarang kita membahas tentang sifat dan konsekuensi dari autokorelasi. Secara harfiah, autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi dengan observasi yang lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Tidak adanya serial korelasi antara variabel gangguan ini. Sebelumnya dinyatakan sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat di situ ada rumusnya, yaitu E kurang buka EI dan EJ kurang tutup sama dengan 0, atau I tidak sama dengan J. Nah, di sebelahnya itu ada gambar. Di situ menunjukkan gambar A itu autokorelasi positif. Nah, itu gambarnya tuh naik lurus gitu. Terus yang B adalah autokorelasi negatif. Selanjutnya ada asumsi berkaitan dengan variabel gangguan dalam metode OLS. Nah, adalah sebagai berikut. Nah, di situ terdapat ada rumusnya. Di situ ada rumusnya yaitu YT sama dengan beta 0 plus beta 1 XT plus ET. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya harapan dari variabel gangguan adalah 0. Variabel dari variabel gangguan adalah tetap dan tidak ada korelasi antara variabel gangguan satu periode waktu dengan variabel gangguan periode waktu yang lain. Namun sekarang kita akan mencoba membahas apa yang terjadi terhadap estimator B1 jika variabel gangguan saling berhubungan. Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah hubungan antara variabel gangguan yang satu dengan variabel gangguan yang lain. Jadi terdapat banyak model. Nah, di sini yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah autokorelasi ini adalah autoregresif tingkat pertama atau autoregresif disingkat AR1 pangkat I. Nah, dapat ditulis. Nah, di situ teman-teman dapat melihat di situ ada ET sama dengan PE T min 1 plus VT. Nah, di sini min 1 kurang dari P dan P kurang dari 1. Nah, Pero adalah parameter yang menjelaskan hubungan antara variabel gangguan ET, variabel gangguan VT ini kita asumsikan mempunyai rata-rata 0, atau E kurang buka VT kurang tutup sama dengan 0. Mempunyai varian yang konstan atau var sama dengan 0,2 dan tidak mengandung unsur autokorelasi atau COV. VT min 1 sama dengan 0. Dengan kata lain, variabel gangguan VT mengikuti asumsi metode OLS yang kita kembangkan. Itu. Nah, dengan adanya autokorelasi di dalam model autoregresif,
maka estimator dalam model OLS adalah sebagai berikut. Nah, ini ada teman-teman dapat melihat juga beta 1 sama dengan jumlah dari XI dikali YI per jumlah dari XI pangkat 2. Nah, menyatakan bahwa estimator beta 1 masih bersifat linier dan tidak bisa dan tidak bias. Nah, dan tidak bias. Terus selanjutnya varian estimator yang tidak mengandung masalah autokorelasi adalah sebagai berikut. Nah, yang tidak mengandung masalah autokorelasi, di situ ada var atau beta 1 sama dengan rho pangkat 2 per jumlah dari XI pangkat 2. Nah, bila terdapat autokorelasi pada tingkat autoregresif pertama atau AR1, maka varian estimator beta 1 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah estimatornya, teman-teman dapat melihatnya. Nah, terus selanjutnya, jika terdapat autokorelasi dalam regresi, maka estimator yang didapat akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, di sini ada karakteristiknya. Yang pertama adalah estimator metode OLS masih tidak bias atau unbiased. Dan yang kedua, estimator metode OLS masih linier. Terus yang ketiga ada estimator metode OLS tidak mempunyai varian yang minimum lagi atau no longer base. Terus yang selanjutnya ada konsekuensi jika estimator tidak mempunyai varian yang minimum. Yang pertama itu, jika varian minimum maka menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak lagi bisa dipercaya kebenarannya. Jadi tidak bisa dipercaya kebenarannya. Yang kedua ada interval estimator maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Nah, yang selanjutnya ada metode Durbin-Watson atau disingkat DW. Banyak metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Salah satu uji yang populer digunakan di dalam ekonometrika adalah metode yang dikemukakan oleh Durbin-Watson. Prosedur uji yang dikembangkan oleh Durbin-Watson dapat kita jelaskan dengan model sederhana seperti persamaan sebagai berikut. Nah, ini teman-teman juga dapat bisa melihatnya, yaitu YT sama dengan beta 0 plus beta 1 kali XT plus ET. Nah, hubungan antar variabel gangguan E, T hanya tergantung dari variabel gangguan sebelumnya atau ET-1 atau disebut AR1 seperti persamaan berikut. Nah, itu ada ET sama dengan PET-1 plus VT. Nah, di sini min 1 ini kurang dari P dan P ini kurang dari 1. Jika P sama dengan 0, maka ET sama dengan VT. Sehingga variabel gangguan di dalam persamaan tersebut tidak saling berhubungan atau tidak ada autokorelasi. Oleh karena itu, hipotesis 0 tidak adanya autokorelasi dapat ditulis H0 banding P sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya HA banding P lebih besar dari 0 atau HA banding P lebih kecil dari 0 atau HA banding P tidak sama dengan 0. Karena sebagian besar dari data time series menunjukkan adanya autokorelasi positif, maka HA banding P lebih besar dari 0. Adapun formula uji statistik Durbin-Watson adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah cara uji statistiknya atau caranya. Nah, di mana ET itu dalam formula tersebut adalah residual metode kuadrat terkecil. Bagaimana D berhubungan erat dengan P dan bagaimana mendapatkan uji statistik untuk masalah autokorelasi. Nah, selanjutnya ada prosedur dari uji DW sebagai berikut. Ada 4 prosedur. Yang pertama, melakukan regresi metode OLS dan kemudian mendapatkan nilai residualnya. Yang kedua, menghitung persamaan pada kebanyakan program komputer secara otomatis menghitung nilai D. Yang ketiga adalah dengan jumlah observasi N dan jumlah variabel independen tertentu tidak termasuk konstanta, kita cari nilai kritis D1 dan DV di statistik Durbin-Watson. Yang keempat, keputusan ada tidaknya autokorelasi didasarkan tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ayunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Dwi Ramadanti, NPM 78. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang statistik Durbin-Watson atau metode Durbin-Watson.
Nah, Durbin Watson ini telah berhasil mengembangkan uji statistik berdasarkan persamaan 8.9 yang disebut dengan uji statistik D. Durbin Watson berhasil menurunkan nilai kritis batas bawah dan batas atas, sehingga jika nilai D hitung dari persamaan 8.9 terletak di luar nilai kritis ini, maka ada tidaknya autokorelasi baik positif atau negatif itu dapat diketahui. Nah, penentuan ada tidaknya itu bisa dilihat di gambar. Nah, itu ada autokorelasi positif, ragu-ragu, tidak ada autokorelasi, ragu-ragu, dan autokorelasi negatif. Yang selanjutnya ada contoh uji autokorelasi metode DW permintaan impor Indonesia. Nah, ini langkah-langkah contohnya. Sedangkan hasilnya di sini itu disimpulkan bahwa model itu terletak di daerah keraguan-raguan karena nilai D hitung terletak antara DL dan DU dari gambar atau tabel statistik Durbin Watson. Selanjutnya ada contoh lagi kurang lebih sama caranya. Lalu sedangkan di sini hasilnya tidak ada masalah autokorelasi karena nilai statistik hitung D terletak antara DU dan 4-DU. Selanjutnya ada metode Brush-Godfrey. Nah, walaupun uji autokorelasi dari Durbin Watson itu mudah dilakukan karena informasi nilai statistik hitung D selalu diinformasikan di setiap program komputer, uji ini itu ada beberapa kelemahannya. Yang pertama, uji ini hanya berlaku jika variabel independen bersifat random atau stokastik. Lalu yang kedua, uji Durbin Watson itu hanya berlaku jika hubungan autokorelasi antara residual dalam order pertama atau autoregresif order pertama, disingkat AR. Dan yang ketiga, model ini juga tidak bisa digunakan pada kasus rata-rata bergerak atau moving average dari residual yang tinggi. Nah, ini ada langkah-langkah contoh menggunakan metode LM. Nah, karena kelemahan dari uji DW tadi, maka Brush dan Godfrey ini mengembangkan uji autokorelasi yang lebih umum dan dikenal dengan uji Lagrange multiplier atau LM. Nah, ini ada cara-caranya atau langkah-langkahnya. Lalu di sini ada jika kita gagal menolak H0 atau HO, maka dikatakan tidak ada autokorelasi dalam model. Nah, dari uji LM ini ada langkah-langkah atau prosedurnya. Seperti yang pertama, estimasi persamaan dengan metode OLS dan didapatkan residualnya. Yang kedua, melakukan regresi residual seperti langkah-langkah berikut yang membentuk persamaan 8.20. Kemudian didapatkan R⁻² dari regresi persamaan 8.20. Yang ketiga, jika sampel besar, maka menurut Brush dan Godfrey, maka model persamaan 8.20 ini akan mengikuti distribusi dari chi-square dengan df sebanyak P, yaitu panjangnya kelambanan residual dalam persamaan 8.20. Nah, nilai hitung statistik chi-square itu dapat dihitung dengan menggunakan formula seperti persamaan 8.21. Nah, ini ada contoh dari uji autokorelasi metode LM, permintaan impor 1980 sampai 2002. Nah, ini contoh dari metode LM. Ini hasil dari contohnya, tidak ada masalah autokorelasi. Bisa juga dilihat nilai probabilitas chi-square itu sebesar 0,0505 atau alfa sama dengan 5,05%. Nah, di sini ada tabel uji autokorelasi metode LM. Dari perhitungan tadi, ini hasil dari perhitungannya menggunakan metode LM dari contoh permintaan impor. Lalu ada contoh lain dari metode LM ekspor pakaian jadi ke Jepang. Ini sama seperti contoh sebelumnya. Yang selanjutnya, penyembuhan autokorelasi. Penyembuhan autokorelasi dalam model ini itu tergantung dua hal. Yang pertama, jika P atau koefisien model AR1 diketahui. Lalu yang kedua, jika P tidak diketahui tetapi bisa dicari melalui estimasi. Itu merupakan
cara penyembuhan autokorelasi dalam model Bruce dan Godfrey ini. Ketika struktur autokorelasi diketahui. Pada kasus ketika koefisien model AR1, yakni struktur autokorelasi P diketahui, maka penyembuhan autokorelasi itu dapat dilakukan dengan transformasi persamaan dikenal sebagai metode Generalized Difference Equation. Nah, untuk menjelaskan metode Generalized Difference Equation dalam kasus autokorelasi itu seperti ini, bisa dilihat langkah-langkahnya. Nah, dari persamaan tadi itu didapatkan persamaan yang terakhir itu persamaan 8.24. Nah, persamaan 8.24 ini juga bisa ditulis menjadi Y bintang P sama dengan B bintang 0 plus B bintang 1 X bintang 1 plus VT. Itu menjadi persamaan 8.25. Nah, residual VT dalam persamaan 8.25 itu sudah terbebas dari masalah autokorelasi sehingga transformasi asumsi OLS. Nah, sekarang bisa mengaplikasikan metode OLS terhadap variabel Y dan X dan mendapatkan estimator yang menghasilkan karakteristik estimator yang blue. Metode ini disebut dengan Generalized Least Square atau GLS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang selanjutnya, pada kasus ketika koefisien model AR yakni struktur autokorelasi P diketahui, maka penyembuhan autokorelasi dapat dilakukan dengan transformasi persamaan yang dikenal sebagai metode Generalized Difference Equation. Pada bab 7 ini kita telah mengembangkan metode GLS untuk mengatasi masalah heterokedastisitas, yakni ketika varian residual tidak konstan. Dengan melakukan transformasi model, kita dapat menghilangkan masalah heterokedastisitas sehingga kita kemudian dapat mengestimasi model dengan menggunakan metode OLS. Jadi untuk menjelaskan metode ini dalam kasus adanya autokorelasi, misal kita punya model regresi sederhana dan residualnya ET mengikuti pola autoregresi tingkat pertama AR1 sebagai berikut. Jadi ada pada gambar kiri paling atas itu di mana residual VT memenuhi asumsi residual metode OLS. Kita substitusikan persamaan 8.4 ke dalam persamaan 8.3 sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut. Jadi ada pada gambar yang di bawah, yang tengah paling atas itu melakukan lag pertama dari persamaan 8.3 untuk mendapatkan ET-1 sebagai berikut. Jadi itu ada di bawahnya. Lalu kemudian kita substitusikan persamaan 8.23 ke dalam persamaan 8.22 sehingga menghasilkan persamaan yang ada di gambar paling bawah kiri. Jadi persamaannya tersebut dapat kita tuliskan menjadi ada pada gambar yang kanan. Jadi residual VT dalam persamaan sudah terbebas dari masalah autokorelasi sehingga memenuhi asumsi OLS. Sekarang kita bisa mengaplikasikan metode OLS terhadap transformasi variabel Y dan X dan mendapatkan estimator yang menghasilkan karakteristik estimator yang blue. Metode ini disebut dengan Generalized Least Square atau GLS. Yang selanjutnya yaitu metode diferensiasi tingkat pertama. Nilai P terletak di antara min 1 kurang dari P kurang dari 1. Jika nilai P sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi residual tingkat pertama atau AR1. Namun jika nilai P sama dengan kurang lebih 1, maka model mengandung autokorelasi baik positif maupun negatif. Ketika nilai P min plus 1, masalah autokorelasi dapat disembuhkan dengan diferensiasi tingkat pertama, metode Generalized Difference Equation. Misal kita mempunyai model sederhana seperti persamaan pada gambar 8.3, sebelumnya metode different tingkat pertama atau first different dapat dijelaskan sebagai berikut. Itu ada pada gambar 8.3, jadi diferensi tingkat pertama persamaan 8.3 tersebut sebagaimana dalam persamaan 8.24 sebelumnya sebagai berikut. Jadi jika P sama dengan plus 1, maka persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi pada gambar 8.26 atau dapat ditulis menjadi persamaan sebagai berikut, ada di bawahnya yaitu 8.27.
Jadi residual VT dari persamaan 8.27 tersebut sekarang terbebas dari masalah autokorelasi metode first different. Ini bisa dipakai diaplikasikan jika koefisien autokorelasi cukup tinggi atau jika nilai statistik Durbin-Watson D sangat rendah. Sebagai rule of thumb, jika R kuadrat lebih dari D, maka kita bisa menggunakan metode first different. Dari transformasi first different ini, sekarang kita tidak lagi mempunyai intercept atau konstanta dalam model. Konstanta dalam model dapat dicari dengan memasukkan variabel tren di dalam model aslinya. Misalkan model awalnya dengan tren sebagai berikut. Jadi pada gambar yang ada di kiri bawah, di mana T adalah tren, nilainya mulai 1 pada awal periode dan terus menaik sampai akhir periode. Variabel residual ET dalam persamaan 8.28 ada pada gambar kiri bawah itu tersebut mengikuti autoregresi tingkat pertama. Transformasi persamaan 8.24 dengan metode first different akan menghasilkan persamaan sebagai berikut yang saya beri tanda panah itu. Pada proses diferensiasi tingkat pertama, persamaan 8.24 menghasilkan persamaan 8.29 yang saya beri panah yang mempunyai konstanta, sedangkan diferensi pertama pada persamaan 8.3 tanpa menghasilkan konstanta. Yang selanjutnya ada uji first different permintaan impor. Kita kembali ke contoh permintaan impor pada periode 1980 sampai 2002. Tetapi sekarang variabel PDB atau X hanya merupakan satu-satunya variabel independen dalam permintaan impor atau Y. Metode permintaan impor tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ada pada gambar kiri itu di mana Y adalah permintaan impor dan X adalah GDP real tahun dasar 1993. Hasil regresi permintaan impor bisa dilihat dalam persamaan 8.31 yang ada gambar di kanan yang atas. Itu nilai D sama dengan 1,257, nilai D1, nilai D-nya 0,7543, nilai DU-nya sama dengan 1,437 pada N sama dengan 23 dan K sama dengan 1 dengan A sama dengan 5%. Berdasarkan nilai D dihitung tersebut menunjukkan bahwa model mengandung masalah autokorelasi. Jadi koefisien determinan R2 lebih besar dari nilai statistik Durbin-Watson, sehingga kita bisa mengatasi masalah autokorelasi dengan metode first different. Hasil regresi melalui metode first different untuk menghasilkan masalah autokorelasi dapat dilihat dalam persamaan 8.32. Dalam metode first different ini kita memasukkan unsur tren untuk memperoleh konstanta. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan metode ini nilai statistik Durbin-Watson atau D sebesar 2,0840, sedangkan nilai DI sama dengan 1,239 dan DU sama dengan 1,429 pada N22 dan K1 dengan A sama dengan 5% mengindikasikan tidak adanya masalah autokorelasi lagi. Yang selanjutnya ada estimasi P didasarkan pada Barenblatt-Webb. Jadi metode transformasi dengan first different bisa digunakan hanya jika nilai P tinggi atau jika nilai D rendah. Dengan kata lain, metode ini hanya akan valid jika P sama dengan +1, yaitu jika terjadi autokorelasi positif yang sempurna. Pertanyaannya, bagaimana bisa kita mengetahui asumsi bahwa P sama dengan +1? Barenblatt-Webb telah mengembangkan uji statistik untuk menguji hipotesis bahwa P sama dengan +1. Uji statistik dari Barenblatt-Webb ini dikenal dengan uji statistik G. Rumus statistiknya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu ada pada gambar yang kiri, di mana ET adalah residual dari regresi model asli dan VT merupakan residual dari regresi model first different. Dalam menguji signifikasi statistik G, diasumsikan model asli mempunyai konstanta. Kemudian kita menggunakan tabel Durbin-Watson dengan hipotesis 0 P sama dengan 1, tidak lagi dengan hipotesis 0 P sama dengan 0. Kemudian bahwa P sama dengan 1 ditentukan dengan membandingkan nilai hitung G dengan nilai kritis statistik D. Jika G di bawah nilai batas minimal D1, maka tidak gagal menolak hipotesis 0, sehingga kita bisa mengatakan bahwa P sama dengan 1, P-1, atau ada korelasi positif antara residual. Yang selanjutnya ini ada estimasi P dari statistik D Durbin-Watson. Jadi dari contoh 8.5 tentang permintaan impor, kita dapatkan nilai D sama dengan 0,7543 dan nilai P topi sama dengan 1 min 0,7543
bagi 2 jadi hasilnya sama dengan 0,6628. Jadi setelah kita dapatkan P topi, maka selanjutnya kita bisa mengestimasi generalis different equation pada persamaan 8.24 dengan metode OLS. Hasil estimasinya dapat dilihat dalam persamaan di bawah ini. Jadi itu ada hasilnya yang ada di gambar yang kiri. Jadi hasil estimasi generalis different equation sekarang menghasilkan D sama dengan 1,4918, sedangkan nilai tabel statistik Durbin Watson pada A sama dengan 5%, dengan N sama dengan 22, dan K sama dengan 1. Besarnya DI sama dengan 1,239 dan DU sama dengan 1,429. Jadi kesimpulannya, model tidak lagi mengandung masalah autokorelasi. Jadi yang selanjutnya ini ada estimasi P dengan metode 2 langkah Durbin. Untuk menjelaskan metode ini, maka kita kembali ke metode generalis different equation persamaan 8.24. Kita tulis kembali persamaan tersebut sebagai berikut. Itu rumusnya yang ada di atas di kotak kanan, atau dapat kita tulis kembali menjadi rumusnya ada di bawah yang kotak kanan. Jadi di mana VT adalah ET min 1. Setelah mendapat persamaan 8.37, Durbin menyarankan untuk menggunakan prosedur 2 langkah untuk mengestimasi P, yaitu ada di slide berikutnya. Yang selanjutnya ini ada 2 langkah untuk mengestimasi P. Yang pertama ada melakukan regresi dalam persamaan 8.37, kemudian melakukan nilai koefisien YT min 1, yaitu sebagai nilai estimasi dari PT. Walaupun ini bias, tetapi merupakan estimasi P yang konsisten. Yang kedua yaitu setelah mencapai P pada langkah pertama, kemudian lakukan transformasi variabel YT sama dengan YT min P YT min 1 dan XI sama dengan XT min P XT min 1, dan kemudian lakukan regresi metode OLS pada transformasi variabel persamaan di 8.24. Terima kasih. Saya Noni Krestuti, NPM 018, ingin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Sekarwangi. Yang selanjutnya itu contoh 8.8 metode 2 langkah Durbin permintaan impor. Regresi permintaan impor pada contoh 8.1 sebelumnya terletak di daerah keraguan-raguan. Kita akan mencoba menghilangkan unsur autokorelasi dengan metode 2 langkah dari Durbin. Kita mengestimasi persamaan 8.38 untuk mencari nilai estimasi Pi sebagai berikut. Nilai koefisien Pi hat pada variabel YT min 1 merupakan nilai estimasi Pi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Pi hat sama dengan 0,5257. Hasil estimasi generalis difference equation dapat dilihat dalam persamaan 8.39. Nilai statistik hitung D sama dengan 1,6468, sedangkan nilai kritis D pada alfa sama dengan 5%, dengan N min 22 dan K sama dengan 1. Besarnya DT sama dengan 1,147 dan DV min 1,541. Karena nilai D terletak antara DV dan 4 min DV, maka dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada autokorelasi di dalam model tersebut. Yang selanjutnya yaitu estimasi dengan metode Corcoran-Orcutt. Uji ini merupakan uji alternatif untuk memperoleh nilai yang tidak diketahui. Metode Corcoran-Orcutt sebagaimana metode yang lain menggunakan nilai estimasi residual untuk memperoleh informasi tentang untuk memperjelas metode ini, kita misalkan mempunyai model regresi sederhana sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus E1. Asumsikan bahwa residual mengikuti pola autoregresif AR1 sebagai berikut. YT sama dengan PET min 1 plus VT, di mana residual memenuhi asumsi residual, metode OLS, yakni E kurung buka VT kurung tutup sama dengan 0, var kurung buka VT kurung tutup sama dengan alfa pangkat 2, dan COV kurung buka VT, VT min 1 kurung tutup sama dengan 0. Contohnya, contoh metode Corcoran-Orcutt permintaan impor adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu metode Newey, Whitney, dan Neat. Penyembuhan masalah autokorelasi pada subbab sebelumnya terfokus pada manipulasi persamaan sehingga bias terbebas dari masalah autokorelasi. Sebagaimana kasus heteroskedasitas, para ahli ekonometrika juga telah mencoba mengembangkan metode standar error yang konsisten bila terdapat masalah heteroskedasitas yang dikenal dengan Heteroskedasity Consistent Covariance Matrix Estimator atau HCCME. Namun HCCME didasarkan pada asumsi bahwa variabel gangguan tidak saling berhubungan atau tidak ada serial korelasinya. Metode selanjutnya yang dikembangkan oleh Newey, Whitney, dan Neat memasukkan masalah unsur baik heteroskedasitas maupun masalah autokorelasi. Standar error yang konsisten bila ada unsur baik heteroskedasitas
heteroskedasitas maupun autokorelasi ini dikenal dengan heteroskedasity and autocorrelation consistent covariance matrix atau HAC. Formula penurunan HAC ini tidak sederhana seperti HCCME sebelumnya. Namun sekarang sudah banyak program komputer seperti EViews menyediakan perhitungan HAC. Contoh 8.10 penyembuhan autokorelasi metode Newey, Whitney, dan Neat atau HAC. Model regresi permintaan impor pada contoh 8.5 sebelumnya mengandung masalah autokorelasi sehingga memerlukan penyembuhan masalah autokorelasi. Sedangkan kita akan mencoba menyembuhkan masalah autokorelasi dengan mencari standar error yang konsisten bila terjadi autokorelasi dengan menggunakan software EViews. Hasil estimasi dengan EViews ditampilkan tabel 8.4 sampai 8.5. Pada tabel 8.4 menyajikan hasil regresi dengan menggunakan metode OLS dengan adanya autokorelasi. Sedangkan pada tabel 8.5 menyediakan standar error yang konsisten dari Newey, Whitney, dan Neat. Sama seperti pada kasus heteroskedasitas, kita sekarang mempunyai standar error yang konsisten sehingga kita bisa melakukan evaluasi uji T maupun F meskipun ada masalah autokorelasi. Sekian presentasi dari kami. Banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.